Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Ashes of Love untuk bagian yang ke-9. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan di Istana Langit. Terlihat Kuan Lu sedang mempersiapkan semuanya untuk acara pernikahan Runyu dengan Jinmi yang akan diselenggarakan esok pagi. Sementara itu Jinmi terus berusaha menumbuhkan tanaman Feng Yu dengan kekuatannya. Dan Yan Yu mulai mengatakan yang sebenarnya kalau dulu ia sengaja menjebak Jinmi saat di acara ulang tahun sang ratu. Di sini ia ingin meminta maaf atas kesalahannya dikarenakan dulu telah salah memilih jalan. Jinmi yang mendengarnya pun memaafkannya dikarenakan ia merupakan orang yang menyelamatkannya dan juga sahabatnya dari serangan iblis Tianhe. Mendengar hal itu Yan Yu pun menjadi sedikit tenang. Sedangkan saat ini Danzu telah bertemu dengan Runyu dan berusaha mencegahnya untuk menemui Jinmi. Ia mengatakan jika pernikahan yang dipaksakan tak akan berhasil. Kemudian terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Sementara itu Jinmi yang telah berhasil menumbuhkan tanaman Feng Yu dan ingin agar Yan Yu memberikannya kepada Su Feng. Namun Yan Yu menolaknya dikarenakan ia takut jika Jinmi akan disakiti oleh Runyu. Di saat ia mengobrol dengan Jinmi, ia tak menyadari kehadiran Runyu yang tepat berada di belakangnya. Dan Yan Yu pun pergi meninggalkan Runyu. Namun Runyu menyadari kalau orang ini bukanlah Jinmi. Yang ternyata Jinmi yang asli ada di alam iblis bersama Danzu dan Yan Yu. Namun ia dalam kondisi pingsan. Dan mereka pun menyeberangi sungai Kelupan untuk menuju istana iblis bertemu dengan Su Feng. Saat itu Runyu yang merasa dipermainkan ia pun memberikan hukuman kepada alam bunga. Yang mana setiap hari Jinmi pergi dan tidak kembali, maka ia akan membunuh setiap peri. Dan hal itu membuat peri agung menjadi kesal. Melihat peri agung yang melawannya, Runyu pun ingin menjadikannya orang yang pertama yang akan dijatuhi hukuman mati. Namun hal itu ditentang oleh Lauho. Ia bersedia mengorbankan dirinya untuk dibunuh menggantikan peri agung. Singkatnya berita tentang penyerangan alam bunga telah sampai di alam iblis. Dan Putri Yangzi mengatakan kalau itu semua dilakukan dikarenakan Jinmi yang menghilang. Pada awalnya Su Feng sempat ragu akan hal itu dan tak percaya. Ia juga ingin mengirimkan pasukan untuk membantu alam bunga yang berada di Istana Langit. Kemudian Su Feng pun pergi untuk menghadiri acara pernikahannya. Sementara itu Yan Yu dan Danzu memiliki suatu rencana. Ia pun masuk ke dalam kamar Sue dan berhasil membuatnya jatuh pingsan. Sementara itu di aula utama, para tamu telah hadir untuk menyambut kehadiran Kaisar Iblis untuk melangsungkan acara pernikahan mereka. Saat itu Su Feng tak percaya Danzu datang bersama mempelai wanita. Ia juga disambut dengan baik. Namun di saat mendekati Su Feng, Danzu berusaha untuk meyakinkannya kalau ia setuju dengan pernikahannya itu. Pada awalnya Su Feng sempat ragu dengan pengantin wanita ini. Namun Su Feng pun melanjutkan pernikahan tersebut dan berjanji memutuskan ikatan dengan Istana Langit untuk menjadikan Kaisar Langit sebagai musuh mereka. Kemudian mereka pun memberikan hormat kepada para tetua iblis dan kedua mempelai pun saling memberikan hormat. Yang ternyata Jinmi dikendalikan oleh Yan Yu dengan mantra boneka. Dan tetua iblis pun mengatakan kalau mereka harus diuji ketulusannya, yaitu dengan batu ketulusan yang mana jika hati mereka saling tulus, maka batu itu akan berubah menjadi merah. Namun jika mereka gagal, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Pada awalnya Su Feng ragu kalau ia mampu melewati ujian ini dikarenakan ia masih mengira kalau pengantin wanita ini adalah Su He. Namun ia pun tetap melakukannya dengan menghormati ritual yang ada di alam iblis dan mereka pun terkejut ketika batu ketulusan berubah menjadi merah.
Namun Suhe yang sudah terbangun dari pingsannya dengan mengatakan jika batu ketulusan itu merupakan yang palsu. Lalu Putri Yangzi pun datang dengan memberitahu jika batu itu yang asli, dikarenakan batu yang palsu berada di tangannya. Ia juga mengatakan kalau Suhe telah menukar batu tersebut. Namun berkat bantuan Yanyu, ia pun berhasil mengambil batu itu dari kamarnya. Mendengar hal itu, Suhe pun tak bisa berkata lagi. Namun ia tetap memohon kepada Su Feng untuk mempercayainya. Saat itu Su Feng pun membuka cadar pengantin wanita itu, dan ia pun terkejut saat melihat Jinmi yang berada di sana. Kemudian Dansu memberitahu kejadian yang sebenarnya, bahwa Jinmi lah yang mendapatkan cahaya Juan dari Gunung Ular untuk membangkitkan Su Feng, sehingga Jinmi rela menukar penglihatan warnanya untuk cahaya Juan tersebut. Mengetahui hal itu, Su Feng pun menjadi terharu dan menyesal telah menyalahkan Jinmi selama ini, yang pada akhirnya kesalahpahaman antara Jinmi dan Su Feng telah terselesaikan malam itu. Lalu Su Feng pun berjanji akan selalu bersama dengannya dan tak ingin kehilangan Jinmi sekali lagi. Hal itu membuat semua orang yang ada di sana terlihat terharu. Kemudian Suhe pun menggunakan inti apinya untuk menyerang Jinmi, namun digagalkan oleh Su Feng. Dan Jinmi mulai membongkar kejahatan Suhe tentang kematian Dewa Air dan Dewa Angin. Jinmi pun ingin menuntut balas dendam atas kematian orang tuanya yang menjadi pertarungan di antara mereka. Dan Su Feng pun membantu Jinmi sehingga Suhe mampu dikalahkan. Saat itu Su Feng tak membunuh Suhe, dikarenakan saat itu Suhe telah menyelamatkannya. Dan ia kemudian mengambil kekuatan inti api yang dimiliki oleh Suhe, sehingga Suhe tak memiliki kekuatan tersebut. Kemudian Su Feng pun melepaskannya. Di Istana Langit, Dewa Malam ingin meningkatkan kekuatannya untuk mengalahkan Su Feng, dan ia pada akhirnya mengambil jalan pintas dengan mengambil kekuatan dari Iblis Tianhe. Sedangkan di alam iblis, saat itu Jinmi yang selesai melangsungkan pernikahannya, ia terlihat begitu terharu. Di sini Jinmi ingin meminta maaf atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Ia juga memberikan tanaman Feng Yu untuk menyembuhkan luka Su Feng. Dan Jinmi berjanji tak akan menemuinya dan mengganggunya lagi. Namun di saat Jinmi akan pergi, Su Feng menghentikan langkah Jinmi lalu ia pun memeluknya dari belakang. Di sini akhirnya mereka saling mengakui isi hati satu sama lain. Mereka juga ingin memulai dari awal lagi, yang hal itu membuat mereka semakin terharu. Sementara itu Runyo mengeluarkan segel Iblis Tianhe. Ia menggunakan jurus terlarang untuk menyerap kekuatannya. Kini Dewa Malam telah mendapatkan kekuatan iblis tersebut, dan ia pun akhirnya memiliki kekuatan yang begitu besar. Dan keesokan harinya Runyo bersiap untuk melaksanakan penyerangan terhadap alam iblis. Ia memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan segala arah. Di alam iblis, Jinmi yang terbangun ia pun terkejut dengan Su Feng yang memakai baju zirah perang. Ia mengatakan kalau Dewa Malam akan melakukan serangan terhadap mereka. Sampailah semua pasukan Istana Langit di Sungai Kelupan, dan mereka telah berkumpul untuk menyerang dengan tujuan ingin menghancurkan alam iblis. Singkatnya Su Feng pun sampai di sana. Ia membawa Jinmi dalam pertempuran kali ini. Ia juga menanyakan alasan Runyo ingin menghancurkan alam iblis. Dan di sini Runyo ingin mengambil Jinmi darinya. Namun Su Feng yang baru saja menikah dengan Jinmi ia tak setuju akan hal itu, sehingga ia membuat Runyo menjadi kesal dan genderang perang pun dimulai. Jinmi yang berada di tengah peperangan, ia bingung harus melakukan apa, dikarenakan di sisinya para prajurit bertarung satu sama lain. Sedangkan Dewa Malam pun mulai berhadapan dengan Dewa Api. Mereka berdua mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyatnya, sehingga membuat tempat itu pun bergetar. Dan pada akhirnya terjadilah pertempuran yang begitu dahsyat di antara kedua dewa ini, dikarenakan mereka berdua memiliki kekuatan yang paling besar di antara dewa yang lain.
Pada awalnya pertempuran kali ini kedua dewa ini terlihat imbang, hingga pada akhirnya Runyo pun mampu melukai Su Feng. Namun saat itu Su Feng yang terluka, ia tetap tak menyerah dalam pertarungan kali ini. Jinmi yang melihat hal itu, ia pun menghentikannya. Namun mereka berdua terus bertarung hingga pada akhirnya Su Feng pun semakin terluka. Kemudian Jinmi pun menghampiri Su Feng. Ia ingin Su Feng menghentikan pertarungan ini. Namun Su Feng malah mengeluarkan kekuatan yang lebih dahsyat hingga Jinmi pun terpental. Sedangkan Runyo juga tak mau kalah dengan mengeluarkan jurus pamungkasnya, sehingga mereka berdua kali ini tak tertahankan lagi untuk menggunakan kekuatan yang begitu dahsyatnya. Jinmi yang melihat hal itu, ia pun teringat pesan dari guru ayahnya, yang mana Jinmi mampu menyelamatkan banyak jiwa dan juga bisa menyebabkan kehancuran. Di sini Jinmi memilih untuk menyelamatkan alam iblis dan istana langit. Ia pun menghentikan perang itu dengan mengorbankan jiwanya, dan Su Feng yang menyadari itu, ia pun segera menghentikan pertarungan tersebut. Begitu juga dengan Runyo. Dalam kondisi yang kritis, Jinmi berpesan kepada Runyo untuk mengubah sikapnya dan melepaskan kebencian yang ada di dalam hatinya. Dan Su Feng pun menangis histeris yang tak kuasa melihat keadaan Jinmi yang begitu lemah dengan luka yang ia alami dari pukulan yang begitu dahsyatnya. Saat itu Jinmi telah sadar hanya dikarenakan dirinya. Mereka berdua membuat kekacauan yang begitu besar dan ia pun pergi untuk selamanya. Singkatnya, setelah kepergian Jinmi, Su Feng menjadi seperti orang yang kehilangan jiwanya. Ia melamun dan terus teringat kenangan bersama Jinmi. Ia tak bisa melupakan semua kenangan tersebut. Kepergian Jinmi membuat Peri Agung dan semua sahabatnya menjadi sedih, dan alam bunga pun bersedih atas kehilangannya. Su Feng yang mencari keberadaan jiwa Jinmi, ia tak menemukannya, dan Peri Agung bersama Putri Yangzi pun datang untuk menemui Su Feng, yang saat itu mereka memberinya semangat. Sedangkan di Istana Langit, Runyo masih teringat kenangan saat ia bersama dengan Jinmi. Lalu ia pun membuat sebuah tulisan pertobatan untuk menebus kesalahannya. Singkatnya, di alam bunga, Peri Agung mendapatkan informasi jika jiwa Jinmi masih tersisa, sehingga Peri Agung pun memerintahkan semua peri yang ada di alam bunga untuk mencari jiwa Jinmi menggunakan kekuatan mereka. Sedangkan di Sungai Kelupan, Su Feng yang masih merindukan keberadaan Jinmi, ia juga diberitahu oleh penjaga sungai bahwa saat ia meninggal, Jinmi mencarinya ke sini. Ia juga sempat masuk ke sungai tersebut, dan mendengar cerita itu Su Feng pun menjadi semakin sedih. Setelah itu Su Feng pun menyerahkan tata klan iblis kepada Putri Yangzi dan menjadikannya sebagai kaisar iblis yang baru. Sedangkan setiap hari Su Feng selalu membayangkan Jinmi di pikirannya. Ia tak bisa melupakan kenangan bersama Jinmi. Ia juga mendatangi tempat di alam manusia dan Su Feng berusaha menemukannya. Kemudian Su Feng pun pergi ke sebuah gunung untuk mencari keberadaannya. Meski begitu, Jinmi tak berada di sana, dan Su Feng tak mampu menemukan jiwa Jinmi untuk yang kesekian kalinya. Su Feng yang semakin sedih akan hal itu dikarenakan ia tak bisa melupakan Jinmi yang begitu ia cintai. Kini hanya kenangan masa lalu yang tersimpan dalam pikirannya. Jinmi. Suatu hari di saat Su Feng berada di bumi, ia didatangi oleh para dewa dari Istana Langit. Saat itu mereka ingin Su Feng pergi ke sana untuk menjadi kaisar langit yang baru. Dikarenakan sekarang Runyo telah mengundurkan diri menjadi seorang kaisar dengan melakukan penebusan dosa. Mendengar hal itu, Su Feng pun akhirnya setuju dan pergi ke Istana Langit. Sedangkan saat ini kondisi Runyo terlihat memprihatinkan setelah ia menyerap kekuatan iblis Tianli. Ia tak mampu mengendalikan dirinya, dan di saat Su Feng masuk, ia ingin segera dibunuh olehnya. Namun Kuan Lu yang berada di sana melarang Su Feng.
Di sini Su Feng menancapkan pedang ke tubuhnya dengan mengeluarkan inti api. Yang ternyata Su Feng ingin menghilangkan efek dari kekuatan iblis Tianli yang berada di tubuh Runyu. Dan dengan kekuatannya, akhirnya Su Feng mampu menghilangkan kekuatan jahat tersebut. 你究竟还留了多少后手？ Saat itu Runyu sangat menyesal atas kejadian sebelumnya dan ia juga ingin Su Feng untuk maju menjadi kaisar yang baru. Namun Su Feng tak ingin posisi tersebut dikarenakan Su Feng sejak lama tak menginginkan menjadi kaisar langit. Kemudian Runyu juga bersedia untuk menerima hukuman dari Su Feng. Namun Su Feng tak ingin membunuh saudaranya sendiri. Kemudian Runyu memberikan sebuah hadiah kepada Su Feng yang berupa benda peninggalan Jinmi. Lalu ia juga berpesan kepada Runyu untuk terus menjaga istana langit selama beberapa ratus tahun berikutnya untuk melakukan penembusan dosa yang telah ia lakukan. Singkatnya beberapa puluh tahun kemudian, suatu hari Runyu mengunjungi Su Feng yang berada di alam manusia. Ia pun menanyakan tentang kabar dari Jinmi. Namun selama pencarian, Su Feng tak mendapatkan kabar tersebut. Dan di saat Runyu akan pergi dari sana, Su Feng masih memanggilnya sebagai saudaranya, yang membuat Runyu begitu terharu dengan kondisi kesalahannya yang begitu besar di masa lalu, sehingga Su Feng masih menganggapnya sebagai saudara. Setelah itu Su Feng yang kembali membuka kotak itu, yang ternyata isinya merupakan lukisan kejadian saat ia bersama dengan Jinmi. Hal itu semakin membuat Su Feng tak mampu melupakan kepergiannya. Dan di saat Su Feng sedang memikirkannya, ia mendengar suara panggilan dari Jinmi, sehingga Su Feng pun mencari asal dari suara itu. Ia mencari ke segala arah namun tak menemukan keberadaannya. Lalu Su Feng pun meneteskan air mata, yang ternyata air mata itu membangkitkan jiwa Jinmi yang selama ini ia cari. Dan pada akhirnya setelah sekian lama, Su Feng pun bertemu dengannya, sehingga Su Feng pun meluapkan semua kesedihannya dan juga kerinduannya kepadanya. Kemudian Su Feng memohon kepada Jinmi untuk tak meninggalkannya kembali. Namun jiwa Jinmi semakin memudar kian waktu berjalan, dan Su Feng yang melihat hal itu menjadi sedih kembali. Ia pun tak ingin kehilangan Jinmi untuk kesekian kalinya. Namun apa daya, jiwa Jinmi telah hilang dari sana. Saat itu Su Feng pun pergi ke alam bunga untuk memberitahu Peri Agung bahwa selama ini jiwa Jinmi berada di tetesan air matanya. Hal itu membuat mereka berdua sedih dengan mengetahui kini jiwa Jinmi telah pergi. Namun Su Feng percaya kalau suatu saat nanti ia akan menemukannya kembali. Kemudian Su Feng berjanji untuk terus menunggu dan mencari Jinmi. Singkatnya 1000 tahun kemudian, di alam manusia di salah satu kota ada seorang wanita yang sejak kecil memiliki kekuatan seperti dewa, yang mana pada hari itu wanita itu akan melangsungkan pernikahannya. Di sana juga terlihat seorang laki-laki yang mirip dengan dewa air. Ia terlihat bahagia akan pernikahan wanita tersebut. Namun di saat dalam perjalanan, rombongan pengantin itu diserang oleh Su Feng, sehingga semua orang pun pergi meninggalkan wanita tersebut. Lalu Su Feng yang mendatangi wanita itu dan mengajaknya untuk melakukan pernikahan, yang ternyata wanita itu adalah Jinmi yang bereinkarnasi ke alam manusia. Lalu ada seorang anak kecil yang mana ia merupakan putra dari Su Feng dengan Jinmi. Kemudian ada seorang wanita yang mana ia merupakan anak dari Lu Zhang dan putri Yangzi. Terjadilah percakapan di antara kedua anak tersebut. Di sini mereka terlihat begitu dekatnya. Kemudian di alam iblis, terlihat semenjak putri Yangzi menjadi kaisar iblis, kehidupan di sana berangsur menjadi lebih baik. Putri Yangzi ingin mereka terus bekerja sama untuk melakukan perdamaian. Kemudian di tepi danau, anak Su Feng yang menceritakan yang mana ia adalah orang yang mengenal ayahnya dengan sangatlah baik, dan Runyu pun sering mengunjunginya. Tak lama kemudian ibunya pun datang untuk melihatnya. Di sini Runyu menanyakan tentang kebahagiaan dirinya, yang tentu saja Jinmi sangat bahagia dikarenakan telah bisa bersama dengan Su Feng dan memiliki seorang putra, yang pada akhirnya Runyu pun pergi meninggalkan mereka. Lalu kita diperlihatkan kondisi Su He yang saat ini, yang mana ia mengalami gangguan mental setelah ditolak oleh Su Feng. Ia pun berhalusinasi menjadi sang ratu langit. Sementara itu Su Feng pun menemui putranya, kemudian mereka pun bermain bersama. Hal itu membuat Jinmi sangatlah bahagia. Meski Jinmi tak mampu melihat warna, ia tak mengapa akan hal itu. Dikarenakan baginya bersama Su Feng merupakan kebahagiaan yang sebenarnya. Ia terlihat sangat bahagia dengan keberadaan Su Feng saat ini.
Sedangkan di Istana Langit, meski Runyu telah menjadi Kaisar Langit, ia masih merasa kesepian. Namun Kuan Lu masih setia untuk menemaninya. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film Si Otong, undur diri dan salam Sundaners.